Membaca ulang arah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini berada pada titik krusial. Di tengah arus transformasi digital, revolusi kecerdasan buatan dan persaingan ekonomi global yang makin ketat, kampus dituntut melahirkan sumber daya manusia unggul yang tak hanya cakap secara akademik, tetapi juga adaptif, kreatif, dan resilient. Laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2023 mencatat 44% keterampilan kerja akan mengalami disrupsi dalam 5 tahun ke depan akibat teknologi baru. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan tinggi kita beradaptasi dan menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan tersebut? Sejumlah fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang antara harapan dan kenyataan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi baru mencapai 32%, masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara OECD yang berada di atas 70%. Selain itu, kesenjangan mutu pendidikan tinggi antar wilayah juga masih sangat terasa. Kampus-kampus di Jawa relatif lebih maju, sementara di kawasan timur masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur, dosen, dan akses riset. Kondisi ini menggambarkan paradoks klasik ketika sebagian kampus terus berlari cepat menuju modernitas, sebagian lain masih terbebani struktur dasar yang rapuh. Saudara, kita masuk ke segmen Ulas Kompas. Kita langsung buka halaman depan harian Kompas edisi hari ini Jumat 29 Agustus 2025. Di sini ada judul besar, saudara, yang menjelaskan terkait dengan MK larang Wakil Menteri rangkap Komisaris BUMN. MK memberi waktu paling lambat 2 tahun bagi pemerintah untuk pelaksanaan putusan. Mensesnek menyatakan pemerintah akan mempelajari dan menindaklanjutinya. Selain itu, saudara, di bagian sebelah kiri ini ada terkait dengan informasi operasi pasar. Mentan sebut siapkan 1,3 juta ton beras. Pemerintah terus melakukan intervensi melalui operasi pasar untuk merespons kenaikan harga beras. Sejauh ini, operasi pasar yang dilakukan pemerintah diklaim berhasil menekan harga. Lalu, saudara, ada juga informasi terkait dengan unjuk rasa. Rantis Brimob tabrak pengemudi ojek. Unjuk rasa massa berlangsung hingga Kamis tengah malam di Jakarta, saudara. Seusai terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi, sebuah kendaraan taktis Brimob berjalan kencang dan menabrak pengemudi ojek di kawasan Pejompongan, Jakarta. Kepala Polisi Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa kendaraan taktis Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojek daring seusai aksi unjuk rasa. Dari halaman muka kita bergeser ke halaman 15, saudara. Di halaman 15 ini ada informasi terkait dengan restitusi Kanjuruhan belum penuhi keadilan. Restitusi bagi keluarga korban meninggal diberikan sebesar 10 juta rupiah per orang. Sementara bagi keluarga korban luka-luka yakni sebesar 5 juta rupiah per orang. Keluarga korban mengaku kecewa dengan besaran uang restitusi itu. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rahma dan selamat pagi saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama saya akan mengajak saudara melihat dari sekitaran kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Terpantau dalam keadaan ramai dan lancar.
Dan untuk tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol Airport Jalan Prof. Sediatmo dan sebaliknya, hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sedangkan untuk tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dan sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Selanjutnya, saudara, kita akan beralih ke kawasan Taman Safari, Jawa Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi jalur ini untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Arus lalu lintas, saudara, dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta, Cikampek hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan tempuh kecepatan yang cukup normal. Terakhir, saudara, kita akan beralih ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Jembatan Ampera, maksud kami, hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas dan juga khususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai sarana perjalanan Anda. Dan saudara, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 243 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 283 luka ringan. Dari 243 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Rahma yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.